Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di malam hari ini. Ini di studio Rumahku Indonesia. Kita mulai saja. Video tadi udah membahas soal tip membuahkan buah lengkeng supaya berbuah lebat. Tadi sudah saya rinci secara global. Kemudian sekarang saya akan memberi beberapa gambaran. Ada beberapa buah tropis, meskipun banyak sekali, nanti akan tak sampaikan semuanya. Tapi ini ada beberapa sampel secara global. Apa aja sih buah tropis yang ada di Indonesia? Kita mulai saja. Ini adalah buah sukun. Ya, kita tahu ya, sukun itu kalau sudah tua biasanya seperti ini teksturnya. Ya, ininya sudah jarang-jarang, ya jarang-jarang lebar gitu ya, udah tua. Terus itu getahnya biasanya kalau kita panen itu getahnya sudah berkurang, itu berarti sudah tua. Kemudian cara olahannya biasanya dia digoreng, ya dikupas kulitnya dulu, baru dibelah-belah, kemudian dicampur bumbu bawang putih, campur roiko, anggaplah itu, langsung digoreng. Wah, sedap, enak sekali, terutama varietas mentega ya. Saya suka sekali sukun itu, gurih dan mengenyangkan. Oke. Yang kedua adalah nanas. Ini adalah contoh nanas madu. Ya, kadar gulanya itu udah ada, itu saya baca 17 brix ya. Oh, manis sekali. Ya, beratnya antara 1 kilo sampai 1 kilo lebih sedikit ya, 200 gitu ya. Kalau sukun ini beratnya ada yang sampai 1 kilo sampai 1,5 kilo, ada yang 2 gitu ya. Relatif. Ya, ada yang besar gitu ya, rata-rata itu ada yang 2 kilo. Oke. Kemudian buah selanjutnya adalah jambu air. Pasti orang semua suka jambu air. Ini jambu air yang ditanam di dalam pot. Wah, sungguh enak sekali ya kalau kita bisa nanam jambu air dalam pot berbuah lebat. Contohnya ini. Ya. Ini berbuah lebat sekali. Jadi supaya tidak kena serangan hama maupun tawon atau lain-lain, sebaiknya juga dibungkus nih. Ini dibungkus. Ini pot drum. Jadi ini berbuah lebat. Waduh, banyak lebat sekali nih. Nah, samping lebatnya ini ditopang pakai bambu supaya nggak nyampe lantai nih, pendek ya. Ini drumnya, oke. Ini tadi di drum. Nah, ini sekarang contoh yang ada tabulan pot ember. Ini jambu airnya nih. Ya, buahnya seperti ini. Buahnya ini satu-satu dibungkus supaya nggak ada serangan hama. Ya. Kalau ini varietas sinsalo, ini saya pegang nih. Itu ada tangan saya nih. Varietas sinsalo ya, antara 200 gram sampai 300 gram ya per kilonya. Ini contoh ember ya. Aduh. Contoh tabulan pot ember tadi di drum, ini di ember 40 liter ya. Ya, ini kita bungkus pakai itu kain tadi yang ini kan sebenarnya awet, bisa dipakai berulang kali, bisa sampai di lengkeng atau di jambu air tadi bisa dipakai berulang-ulang, bisa 10 kali ya. Makanya kalau udah panen kita simpan lagi, kita bersihkan, nanti tuh bungkus lagi, jadi efisien, nggak boros. Ini contohnya. Tadi kita ulang yang sukun ya, ini familinya kita membandingkan ini sama. Kalau ini sukun yang kita pegang ini tangan saya nih, ini sukun juga gede ya. Nah, ini kita bandingkan sama nangkadak. Di nangkadak ini menarik juga nih. Nangkadak itu sebenarnya kan silangan antara nangka mini sama cempedak. Ini yang ngasih nama Bapak Menteri Anton Apriantono. Waktu itu aku minta, Pak, ini silangan breeding antara nangka mini sama cempedak ini kasih nama apa ya, Pak? Beliau datang waktu itu. Saya suruh kasih nama Bapak Menteri Pertanian, Bapak Anton Apriantono waktu itu. Dikasih nangkadak. Dari singkatan dari nangka dan cempedak. Nangkadak, dak itu cempedak, nangkadak. Makanya itu namanya nangkadak. Udah tersebar sekarang. Udah lama ini varietas ini. Dia kalau dibulah itu ya, jadi bisa dikonsumsi segar. Ini aku hanya untuk membandingkan. Kalau ini tuh harus digoreng gitu lah ya. Digoreng atau dibelah-belah, dikukus, harus diolah dulu. Nah, kalau nangkadak ini jenis nangka dibuat es krim, bagus. Atau langsung dimakan, punggunya gede-gede. Jadi dibelah, kemudian dibuka itu kuning. Nanti
di event-event lainnya kita sebutkan khusus tentang nangka dax sama nangka super O. Nanti tak sampaikan khusus 2 materi itu. Ini karena menyangkut buah-buahan tropis, kita global saja. Ini contoh buah nangka dax, ya. Kemudian buah berikutnya adalah, nah ini nanti menyangkut nangka tadi. Ini nangka dulang, ya besar sekali. Bisa sampai 10 kilo, 12 kilo, bahkan adanya sampai 15 kilo tergantung jumlah buah dalam pohon. Tapi rata-rata besar-besar ya. Nangka dulang nih, yang ini nangka dulang. Biasanya masih ada getah, ini kalau baru kita panen sehari itu, kalau kita belah masih ada getah. Ya, getahnya kita lapi, udah bersih, nanti gampang. Biasanya getahnya udah berkurang. Kalau simpen sampai 3-4 hari itu biasanya udah berkurang getahnya. Lah, ini nanas tipe kayen ya, tipe kayen. Itu biasanya dia pohonnya juga nggak berduri kok. Nanasnya besar-besar, ini langsung naik pick up, langsung dibawa ke pasar nih ceritanya. Panen langsung dibawa ke pick up, langsung dibawa ke pasar. Ini beratnya antara 1,5 kilo sampai 2,5 kilo. Ini kayen ya, ini contoh. Nek panen buah apa itu, panen buah nanas itu modelnya seperti ini, masih agak hijau-hijau kuning gitu ya. Kalau udah kuning itu biasanya agak, sebenarnya relatif terlambat. Kalau bisa itu agak, ini udah kuning ada hijau lah, seperti ini tepat ini, yang ini tepat, yang ini udah kelewat ini ya. Ya kadang kan buahnya lah kebun luas, jadi ada yang keselip, jadi telat, agak manen agak telat biasa kayak gitu. Tapi kalau langsung dikonsumsi nggak masalah. Biasanya nanas itu dikonsumsi segar maupun untuk buah campur, es buah campur gitu ya, atau selai nanas gitu. Tapi kalau nangka ini nangka segar, kemudian betonnya itu bisa buat direbus gurih, kemudian untuk es krim bisa ya. Ada keripik nangka juga ada, dibuat keripik ya. Nangka banyak, keripik nangka itu banyak. Jadi kalau hasilnya melimpah, biasanya nangka itu buat keripik supaya bisa tanganin semua. Jadi kalau keripik kan bisa tahan lama, simpen. Harga jualnya jauh lebih tinggi. Itu pasca panennya ya. Nah, ini adalah jambu, sama-sama jambu. Kalau ini jambu biji merah getas, beratnya antara 400 ya, 300 sampai 400 gram per buah. Buahnya biasanya dalamnya merah. Merah getas ini termasuk unggulan top. Ya, tuh soal tak pegang besar gini ya. Nah, ini adalah jambu air citra, unggulan top itu. Ya, jambu air citra ini termasuk unggulan kalau kita belah seperti ini. Penampakannya seperti ini. Ya, nah, kalau kita gedein ya seperti ini nih. Wah, padat gitu ya, manis renyah kayak apel, manis sekali renyah. Kadar gulanya lumayan tinggi dia, di atas 12-an ya. Ya, ini tipenya dia, ini tipenya dia gede gitu ya, antara 250 sampai 300 gram. Ya, kalau ini jenis yang lain rawamnya ini ya, dibungkus, di packing gitu ya. Kemudian ini angka, ini jeruk, ini grumicama ya. Ini nangka ini unik nih. Kalau waktu sudah tua enak makan segar. Kalau waktu masih muda itu dibuat gudeg. Itu terkenal di Jogja ya, kota gudeg. Buat gudeg, jadi muda juga enak, laku dijual. Jadi biasanya pohon nangka kalau berbuah lebat sebaiknya ada penjarangan supaya kualitas buahnya bagus, gede-gede. Ya, buah yang di jarangan tadi yang agak gede tadi bisa buat gudeg, jadi nggak ada yang kebuang. Nangka sebenarnya luar biasa. Selain buah mudanya buat gudeg, buah tuanya tadi buat dodol, bisa buat es krim atau dimakan segar. Kayunya juga bisa buat bangunan. Nangka bagus pohonnya. Oke, ini jeruk sunkist. Jeruk sunkist juga bagus, tahan lama dia daya simpannya. Yang ini grumicama, oke. Nah, durian pernah tak singgung di tempat tertentu. Ini durian menarik. Kalau durian memang sudah nggak asing ya, enak, manis, dagingnya tebel, bijinya kecil, legit, manis. Itu yang disukai konsumen. Kalau duriannya selalu diket. Nah, selalu diket. Terus ada tanggal penanggalan berbunganya kapan panennya. Biasanya kalau udah tua dia gantung. Nah, ini nanas. Ya, ini santai nih ya, belalang santai di atas mahkota.
Tapi ada yang dimakan dikit, nggak apa-apa lah, nggak terlalu ganggu ya. Kalau hanya belalang, dia ada yang krepes-krepes itu makan mahkota nanas. Dia bersantai sambil makan nih, belalang contohnya ya. Kemudian ada Manggis malacensis. Ini Manggis malacensis ini, ya. Yang ini sunkist, ini jeruk varigata. Lah Manggis malacensis ini adalah, ini sebenarnya asli dulu saya ambil langsung ya. Waktu itu aku ekspedisi ke Bukit Lawang, Medan. Itu saya ambil. Jadi ada yang tak cabut gitu ya. Tukulan dari biji di sana tak cabut, tak bawa. Kemudian ada yang pucuk-pucuknya kita sambung sama Manggis Bogor. Akhirnya jadi seperti ini, jadi varietas baru. Ciri khasnya dia agak lonjong ya Manggis malacensis itu, tapi manis bagus. Tapi sayang kalau dibandingkan sama Manggis Bogor, dia ukurannya lebih kecil. Antara 150 sampai 200 gram lah ukurannya ya. Kecil, ada 150 sampai 200 gram. Nek Manggis Bogor ada di atas lebih dari 200 lah, rata-rata sampai 300 gram per buah. Nah ini sunkist yang ditanam di drum. Ini adalah jeruk varigata. Dia daunnya juga varigata. Ini hanya jeruk yang untuk ditanam pot, untuk ornamental ya, untuk hiasan. Buahnya lebat, terus daunnya itu menarik, kuning-kuning varigata. Termasuk buahnya varigata, ini contohnya. Ini tak kasih selesak potong aja, ini di drum gitu ya. Kemudian tadi durian ya. Nah ini durian matahari, patas matahari yang dagingnya wah tebel, bijinya relatif kecil, ada yang agak gede, ada yang relatif kecil, kempes itu, dagingnya tebel, manis, legit. Ya ini lemas, wah super oren, dagingnya kuning, oren, wah manis. Tapi yang ini legit, kuning gitu ya, besar. Ini ukurannya antara buahnya itu antara 3 kilo sampai 8 kilo. Kalau lemas itu rata-rata antara 3 kilo sampai 4 kilo ya. Nah ini bandingannya nih. Wah ini lemas, dagingnya juga tebal sebenarnya. Ini matahari gitu ya. Nah. Wah seneng banget kalau lihat ini ya. Ini jadi kita lanjutkan nanti video yang berikutnya, karena ini masih banyak gambar-gambarnya. Untuk sementara ini kita potong dulu.